Saat ini kita pasti sudah tidak asing lagi dengan anak-anak yang kerap kali merasa depresi, overthinking, emosi yang berlebihan, serta perilaku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat. Lalu apakah ini sesuatu yang wajar yang dialami anak dan remaja? Atau ini ada kaitannya dengan kelainan tingkah laku dan emosi pada anak dan remaja? Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Karisma Yosi dari Prodi S1 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 2 Stikes Sabta Bakti Kota Bengkulu. Baiklah, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kelainan tingkah laku dan emosi pada anak dan remaja. Apa ya yang dimaksud dengan kelainan tingkah laku dan emosi pada anak dan remaja? Jadi, yang dimaksud dengan kelainan tingkah laku dan emosi pada anak dan remaja ialah anak dengan gangguan emosi dan perilaku memiliki karakteristik yang kompleks, dan seringkali ciri-ciri perilakunya juga dilakukan oleh anak-anak sebaya lainnya, seperti banyak bergerak, mengganggu teman sepermainan, perilaku melawan, dan ada kalanya perilaku menyendiri. Lalu, bagaimana ya dengan klasifikasinya? Yang pertama itu ada klasifikasi psikiatris berdasarkan tingkatan ringan, sedang, atau berat. Tingkatan ringan atau sedang meliputi gangguan perilaku kepribadian. Tingkatan berat yaitu penyimpangan yang ditandai dari pola-pola perilaku norma dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua ada klasifikasi behavioristik. Berdasarkan perilakunya dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama ada conduct disorder, yang kedua ada socialist aggression, dan yang ketiga ada anxiety withdrawal. Selanjutnya, faktor yang menyebabkan kelainan tingkah laku dan emosi pada anak dan remaja, yaitu ada faktor psikologis, dan yang kedua ada faktor biologis, keturunan atau genetik, dan yang ketiga ada faktor sosial. Selanjutnya, gejala kelainan tingkah laku dan emosi pada anak dan remaja. Yang pertama, tidak bisa mengontrol emosi. Yang kedua, terkesan lebih sensitif. Yang ketiga, perubahan perilaku tidak wajar. Yang keempat, waham atau delusi. Dan yang kelima, perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Selanjutnya, komplikasi gangguan mental dapat menyebabkan komplikasi serius, baik pada fisik, emosi, maupun perilaku. Bahkan satu gangguan mental yang tidak bisa diatasi bisa memicu gangguan mental lainnya, seperti komplikasi yang bisa muncul adalah perasaan tidak bahagia dalam hidup. Selanjutnya ada pemeriksaan medis. Pemeriksaan medis ini bertujuan untuk mendeteksi adanya gangguan mental dan perilaku pada seseorang. Yang pertama itu ada pemeriksaan medis kejiwaan melalui wawancara. Yang kedua ada pemeriksaan riwayat kesehatan pasien. Yang ketiga ada riwayat gangguan mental di keluarga dan sosial. Yang keempat ada riwayat perkembangan pasien. Selanjutnya, diagnosis pada kelainan tingkah laku dan emosi pada anak dan remaja. Untuk mendiagnosis gangguan kepribadian, pertama-tama dokter atau psikiater akan melakukan tanya jawab seputar keluhan dan riwayat pasien. Bila dirasa perlu, dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang seperti tes darah untuk mengetahui apakah gejala pada pasien disebabkan oleh kecanduan alkohol atau obat-obatan terlarang. Selanjutnya ada diagnosis akut pasien dengan gangguan kelainan perilaku dan emosi akut akan memiliki riwayat kejadian traumatik yang kemudian menyebabkan pikiran intrusif mengganggu dan ansietas. Gejala-gejala tersebut menetap selama 3 hari sampai 1 bulan setelah paparan. Jika gejala melebihi 1 bulan,
maka diagnosis memungkinkan mengarah ke Post Traumatic Stress Disorder atau yang disingkat dengan PTSD. Dan yang terakhir ada penanganan kelainan tingkah laku dan emosi pada anak dan remaja, yaitu dengan cara yang pertama terapi perilaku kognitif, yang kedua ada terapi psikodinamik, yang ketiga penggunaan obat-obatan, yang keempat terapi interpersonal, dan yang terakhir ada perubahan gaya hidup. Baiklah, itu dia tadi penjelasan singkat saya mengenai kelainan tingkah laku dan emosi pada anak dan remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.